Afdhalud du'ai. Afdhalud du'ai utai luweh utama-utamane donga. Iku antas ala. Iku yen to nyuwun sapa sira. Itu yen to njaluk sapa sira. Rabbaka ing pangeran sira. Al afwa ing pangapura. Al afwa ing pangapura wal afiyata lan keselamatan. Fit dunya ing dalam dunia wal akhirati lan akhirat. Fa innaka moko stune sira ida titahuma nalikane den paringi sapa sira huma ing afwa wal afiyah fit dunya ing dalam dunia summa titahuma mongko keri-keri den paringi sapa sira huma ing al afwa wal afiyah fil akhirati ing dalam akhirat faqad aflahta mongko teman-teman bejo sapa sira. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Ibnu Majah sapa Imam Ibnu Majah an Anasin saking sahabat Anas. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita mau berdoa, doa yang paling utama itu adalah kita minta al-afwa wal afiyah. Apa al-afwa itu? Al-afwa itu ikut sebagian ulama itu tafsirnya adalah dihapuskan dosa-dosanya, dimaafkan kesalahan-kesalahan kita. Nah, tapi ini biasanya kesalahan yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan diri kita, tidak berkaitan dengan manusia yang lain. Kalau berkaitan dengan manusia yang lain, selain kita minta ampun sama Allah, juga kita harus minta ampun sama orang yang kita dzalimi tadi. Kalau wal afiyah itu artinya keselamatan dari bencana-bencana, keselamatan dari penyakit-penyakit. Biasanya artinya semacam itu. Jadi al-afwa itu untuk perkara-perkara yang ada urusannya dengan akhirat. Wal afiyah itu adalah perkara-perkara yang ada urusannya dengan dunia. Jadi kita dianjurkan oleh Kanjeng Nabi untuk minta al-afwa wal afiyah, diampuni dosa-dosanya, diberi keselamatan dari penyakit dan dari bencana-bencana. Maka kalau kita diberi al-afwa wal afiyah di dunia, maka biasanya kadang-kadang nanti ada tuntutannya di akhirat. Ada tuntutannya di akhirat. Ada pembalasannya. Tapi seandainya kita dikasih al-afwa wal afiyah di dunia dan di akhirat, wah kita termasuk orang-orang yang sungguh beruntung ikut Kanjeng Nabi. Sayangnya kadang-kadang hadis ini dianggap bertentangan dengan hadis yang lain. Kenapa? Kadang-kadang dikatakan orang mukmin yang paling baik itu adalah orang mukmin yang paling banyak tertimpa bencana, tertimpa ujian. Siapa itu? Para nabi. Para nabi adalah orang-orang yang utama, tapi mereka juga mengalami ujian atau musibah yang banyak sekali. Nah, karena itu kita dianjurkan dengan Nabi minta al-afwa wal afiyah. Kadang-kadang berarti kalau kita diberi keselamatan, diberi ampunan terus, ya berarti kita bukan orang yang utama, ya bukan begitu maksudnya. Maksudnya meskipun orang yang utama itu adalah orang yang para nabi dan para solihin yang sering tertimpa banyak bencana, musibah, tapi tetap kalau bisa kita minta mendapatkan keselamatan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang itu bisa sabar menerima ampunan, menerima ujian atau bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diminta untuk kita diajarkan dengan Nabi untuk minta ampunan, minta keselamatan dari Allah. Siapa tahu iman kita itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu mendalam, sehingga kadang-kadang terkena bencana, ujian itu kadang-kadang kita lupa
sama Allah berpindah ke makhluk sehingga terjadi kesyirikan atau yang lainnya. Jadi tetap yang paling utama itu adalah bersabar ketika menerima musibah, karena itu adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya sama seperti orang yang sedang jatuh cinta. Nah, kalau kita jatuh cinta sama seseorang, kemudian kita mesti mau mengujinya mestinya. Ya, mau mengujinya seberapa besar cintanya kepada kita. Nah, kalau memang betul-betul cinta sejati, akan mau berkorban dengan harta, benda, dan dirinya. Ini semacam demikian. Allah itu kalau ingin mengetahui seberapa kadar cintanya hambanya kepada beliau, maka diuji. Semakin orang itu bersabar, bersyukur kepada Allah, berarti dia semakin menunjukkan besarnya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala.